Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 5 ayat yang keempat. Di sini saya mengangkat satu judul perikop, yaitu kehidupan yang memuliakan Allah melalui perkataan kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup dan kehidupan kami, sehingga pada kesempatan ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat berguna bagi kehidupan kami, dan kiranya Tuhan berkati hamba juga yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami di sini ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di sini saya akan membacakan Efesus pasal 5 ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita, tentunya kita menggunakan kata-kata sebagai alat komunikasi kita. Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang keempat mengingatkan kita untuk tidak menggunakan kata-kata kita sebagai perkataan kotor, mengolok-olok orang lain atau menghina fisik orang lain. Melainkan, di dalam Efesus ini mengajarkan kita harus belajar menggunakan kata-kata yang penuh dengan ucapan syukur. Nah, kita dapat melihat ilustrasi yang di belakang saya, di mana di sini terdapat dua jalan atau dua taman. Yang di samping kanan saya itu taman yang indah dan penuh dengan bunga-bunga yang indah. Itu bisa kita katakan sebagai perkataan yang baik, namun berbanding terbalik dengan taman yang di bagian kiri saya. Ini merupakan taman yang penuh dengan duri. Ini bisa kita katakan sebagai perkataan yang kotor. Bagaimana perkataan kita dapat mencerminkan hidup yang memuliakan Allah? Yang pertama, kita dapat menghindari perkataan yang tidak pantas. Hindarilah perkataan yang bisa menyakiti hati atau menjatuhkan orang lain. Contohnya, ketika kita dalam suatu kelompok sedang berkumpul dengan teman-teman, tentunya gosip merupakan hal utama yang kita bincangkan. Banyak jenis gosip yang kita bincangkan. Di dalam gosip tersebut kita dapat merendahkan orang lain. Kita dapat menceritakan orang lain, bahkan mungkin di dalam suatu gosip kita juga bisa menambahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Tentunya di dalam itu tidak dapat kita hindari. Di dalam kehidupan kita pasti orang-orang banyak yang tidak senang terhadap kita. Nah, oleh sebab itu kita harus menghindari dari komunitas tersebut, dan kita juga tidak boleh ikut-ikut dalam komunitas bergosip tersebut. Kita sebagai remaja Kristen, kita harus memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus menghindari hal-hal yang mungkin dapat menjatuhkan kita. Contohnya, ketika bergosip, tentunya perkataan kotor akan keluar dari mulut kita. Bahkan kita akan mencemooh dan mengolok-olok orang tersebut. Nah, kita tidak boleh terjebak dalam komunitas gosip tersebut, karena kita sebagai remaja Kristen kita harus memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu mengganti dengan ucapan syukur. Ucapan syukur menunjukkan sikap hati yang bersyukur kepada Allah atas anugerahnya. Atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, anugerah umur panjang, anugerah tubuh yang sehat. Nah, kita harus bersyukur, kita harus memuji Tuhan dan memuliakannya di dalam hidup kita. Kita harus tetap berdoa,
memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Kita juga dapat mendoakan orang lain yang mungkin sudah jauh dari Tuhan. Kita doakan semoga mereka dapat kembali kepada Tuhan. Nah, ucapan syukur ini merupakan cerminan dari hati kita yang bersyukur, di mana ini merupakan pengakuan kita akan anugerah Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Marilah kita melatih diri kita untuk selalu bersyukur, tidak hanya dalam kata-kata tetapi juga dalam tindakan kita. Dengan demikian, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dan menciptakan dunia yang lebih penuh dengan rasa syukur dan penuh dengan rasa kasih. Di sini saya ada kata-kata, yaitu perkataan kita adalah cerminan dari iman kita. Jadilah pribadi yang memuliakan Allah melalui ucapan yang membangun dan penuh kasih. Sekian untuk firman kita malam ini. Kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Dan kiranya firman ini dapat mengajarkan kita untuk dapat menjaga tutur kata kita. Dan kita harus tetap selalu bersyukur di dalam kehidupan kita. Sekian firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.